Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari hingga pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dalam ibadah RF Sabat. Terima kasih untuk kesempatan indah kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memberikan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Tuhan saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul makna mimpi Yakub. Untuk itu mari kita membuka ayatnya terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kejadian 28 ayat 12 sampai 19 yang demikian bunyinya. Dan dia bermimpi dan nampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit, dan nampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan nampaklah Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman, Akulah Yahweh Elohimnya Abraham dan Elohimnya Yitzhak bapamu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke arah timur dan barat dan utara dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Dan Yakub bangun dari tidurnya dan berkata, Sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan bait Elohim, dan inilah gerbang sorga. Dan Yakub bangun pagi-pagi dan mengambil batu yang telah dia jadikan alas kepalanya, dan dia dirikan sebagai sebuah tugu, dan dia tuangkan minyak ke atasnya, dan dia menyebut nama tempat itu Bet-El. Sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang barusan saya baca merupakan mimpi Yakub dalam perjalanan melarikan diri dari Esau. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa sebelum kematian Yitzhak, setelah Yakub menerima berkat dari Yitzhak, lalu disuruh oleh Ribka untuk pergi ke Padan Aram, ke rumah Laban bin Betuel orang Aram, yang masih saudaranya Ribka. Nah, saat dia tiba di Berseba ketika dalam perjalanan ke Haran,
tibalah di satu kota yang bernama Luz. Dan akibat mimpinya yang baru saja saya baca, maka tempat di mana dulu bernama Luz itu diberi nama Bet-El atau rumah Elohim. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang kenapa Yakub melarikan diri. Karena dia telah mendapatkan hak kesulungan, merebut berkat yang seharusnya turun ke atas Esau, tetapi Esau sudah menjualnya. Jadi dalam hal ini ketika Yakub pada akhirnya tetap menerima berkat dari Yitzhak, itu karena kesalahan dari Esau sendiri yang tidak menganggap masalah hak kesulungan. Dia tukar dengan makanan. Ya, kita bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena itulah maka ketika Esau tahu bahwa Yitzhak ayahnya itu memberkati Yakub, maka Esau marah luar biasa. Kenapa sih hanya masalah berkat saja kok sampai sedemikian rupa? Karena apa yang diucapkan itu akan yang terjadi. Pada mulanya kan ketika Esau lapar, melihat Yakub sedang masak, ditukarnya hak kesulungan, dijualnya. Jadi di situ terjadi transaksi. Bahkan Esau menganggap enteng dan dia katakan, aku sudah mau mati, untuk apa hak kesulungan? Dia menganggap enteng, maka berkatnya pada akhirnya dijual dan diterima oleh Yakub. Nah, dari satu hal ini saya mengajar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang nonton YouTube di rumah masing-masing. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan anggap enteng doa berkat. Kita kan kalau ibadah, setelah selesai ibadah ada doa berkat. Jangan kita anggap enteng doa berkat, karena apa yang diucapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita yang menerima berkat. Saya tidak akan menerangkan tentang masalah doa berkat, karena sebelum dulu kita menggunakan doa berkat, saya sudah mengajarkannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Kemudian yang kedua adalah tentang mimpi dari Yakub. Tadi mimpinya sudah saya bacakan. Mimpi itu tidak boleh dianggap enteng karena bisa merupakan tanda dari Tuhan. Ya, kecuali kalau orang tiap tidur mimpi. Ini mungkin kebanyakan tidur, saudara-saudara. Tetapi Tuhan bisa berbicara melalui. Kita melihat ayatnya di dalam kitab Yoel. Cek. Ya, saya ulang lagi. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Di sana dikatakan tentang janji Yahweh, bagaimana pada akhir zaman Tuhan akan memakai masalah mimpi. Dan itu sudah terjadi sejak tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Jadi mimpi itu merupakan salah satu di antara bagaimana Tuhan berbicara kepada umat manusia. Bahkan ketika Yesua mau dilahirkan di atas muka bumi ini dalam wujud seperti manusia, itu pun ada di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Di sana berbunyi, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes.
Jadi ayat ini mengungkapkan bagaimana sebelum Yeshua dilahirkan, Miriam hamil, tetapi secara manusiawi mereka belum melakukan hubungan secara biologis, maka Tuhan berbicara melalui mimpi. Nah, demikian pun mimpi Yakub, kalau kita pelajari itu sebetulnya mengandung makna teologis. Apa mimpinya Yakub? Yaitu dia melihat ada tangga yang naik ke sorga. Dan itu seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang Yohanan 1 ayat yang ke-51. Di sana dikatakan, dan dia berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sejak sekarang engkau akan melihat sorga yang terbuka dan malaikat-malaikat Elohim yang naik dan turun di atas anak manusia. Jadi tentang tangga naik dan turun, malaikat yang naik turun di tangga, itu mengandung makna teologis yang luar biasa. Kita baca saja di dalam Yohanan ini mulai ayat yang keempat. Mulai ayat yang ke-47. Yeshua melihat Natanael yang datang kepadanya dan dia berkata mengenainya, lihatlah seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Natanael berkata kepadanya, dari mana engkau mengenal aku? Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau sedang berada di bawah pohon ara. Natanael menjawab dan berkata kepadanya, Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, engkau percaya karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Dan dia berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sejak sekarang engkau akan melihat sorga yang terbuka, dan malaikat-malaikat Elohim yang naik dan turun di atas anak manusia. Maaf karena mic-nya mengganggu, jadi saya ganti menggunakan mic biasa. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang ada tangga naik turun itu seperti apa yang Yeshua katakan. Dan pada saat itu pribadi Natanael dilihat oleh Yeshua dan kata-kata yang keluar adalah, lihatlah seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang masalah Natanael ini, tetapi saya menggarisbawahi kata-kata yang Yeshua katakan bahwa di dalam diri Natanael tidak ada tipu daya. Dan ini adalah kondisi Yakub saat itu melarikan diri dari kakaknya karena dia merasa bersalah. Tetapi sebetulnya pelarian Yakub ini tidak ada tipu daya terhadap Yitzhak ayahnya. Ya. Bapak Yahweh tahu pribadi Yakub yang mengutamakan hak kesulungan. Artinya ini berbicara tentang sikap hati dan motivasinya. Untuk lebih jelasnya kita membuka saja di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27, saya akan baca mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal 27 ayat 5 sampai 13 yang demikian bunyinya. Dan Ribka mendengar pembicaraan Yitzhak dengan Esau anaknya, dan Esau pergi berburu binatang buruan ke padang untuk mendapatkannya. Dan Ribka berbicara kepada Yakub anaknya dengan mengatakan, lihatlah, aku telah mendengar ayahmu berbicara kepada kakakmu Esau dengan berkata,
bawalah hasil buruan kepadaku dan masaklah makanan yang enak bagiku, dan aku akan memakannya, dan aku akan memberkati engkau di hadapan Yahweh sebelum kematianku. Maka sekarang anakku, dengarkanlah suaraku tentang apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku minta, pergilah ke kawanan domba dan ambillah bagiku dari sana 2 ekor anak kambing betina yang baik. Dan aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang ia sukai. Dan engkau harus membawanya kepada ayahmu dan biarlah dia memakannya, dengan demikian dia akan memberkatimu sebelum kematiannya. Namun Yakub berkata kepada Ribka ibunya, perhatikan kalimat ini, dia katakan, lihatlah, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku mulus. Mungkin ayahku akan meraba aku dan aku akan menjadi seperti seorang penipu di matanya, dan aku akan mendatangkan kenistaan atas diriku dan bukannya berkat. Jadi dari ayat ini kita tahu sebetulnya Yakub ini ketika akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Ribka ibunya itu dalam kondisi yang takut. Takut kalau nanti ketahuan dia tidak mendapatkan berkat, malah kenistaan yang dia dapat. Ayat 13. Namun ibunya berkata kepadanya, ataskulah kenistaanmu itu, anakku. Jangan hanya dengarkanlah suaraku dan pergi, ambillah bagiku. Ya, di sini kita melihat bahwa Yakub ini sebetulnya adalah seorang anak yang menurut kepada ibunya. Karena di dalam dirinya tidak ada tipu daya, dia hanya taat kepada ibunya. Dan ini berbicara tentang sikap hati dan motivasinya yang tertulis pada ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan ulang membacanya sekali lagi ayat 11 dan ayat 12. Namun Yakub berkata kepada Ribka ibunya, lihatlah Esau kakakku adalah seorang yang berbulu sedangkan aku mulus. Ini adalah ungkapan kebenaran dalam diri Yakub. Mungkin ayahku akan meraba aku dan aku akan menjadi seperti seorang penipu di matanya, dan aku akan mendatangkan kenistaan atas diriku dan bukannya berkat. Jadi ini adalah sikap Yakub yang jujur dan tidak berani berbohong. Tetapi karena ini berbicara tentang hak kesulungan, di mana Ribka tahu persis betapa pentingnya hak kesulungan itu, maka karena ayat yang ke-13-nya dikatakan, namun ibunya berkata kepadanya, ataskulah kenistaanmu itu, anakku. Hanya dengarkanlah suaraku dan pergi, ambillah bagiku. Jadi Yakub di sini terjadi pertimbangan di dalam pikirannya. Di antara dia harus jujur dan tidak berani berbohong, tetapi demi hak kesulungan, dia harus melakukan karena kalaupun itu merupakan satu dosa, ada orang yang berani menanggung dosanya, tidak lain adalah ibunya sendiri. Artinya dia lebih mengutamakan berkat hak kesulungan daripada ibunya. Artinya dia korbankan, kan ibunya sudah siap untuk menanggung dosanya. Kalau nanti ketahuan, istilahnya begitu, biarlah aku yang menanggung kenistaanmu itu. Nah ini sudah terjadi transaksi dalam dunia supranatural, bahwa kalau sampai ketahuan, maka Yakub tidak terkena kutuk yang keluar dari Yitzhak, kira-kira demikian. Jadi demi hak kesulungan, dia siap mengorbankan ibunya yang berani menanggung dosanya. Dan ini berbicara tentang prioritas. Yakub tahu bahwa hak kesulungan itu merupakan sesuatu yang amat penting.
Dan dia tahu kalau dia menerima hak kesulungan berarti ibunya harus dikorbankan menjadi hal yang kedua. Dan ini sebetulnya sesuai dengan prinsip apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-10. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Jadi di sini kita melihat, kenapa sih Yakub lebih memilih hak kesulungan daripada ibunya sendiri? Dia rela mengorbankan ibunya demi hak kesulungan itu. Karena hak kesulungan itu berbicara tentang hak waris. Nah, tentang bicara hak waris, saudara-saudara, kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, dan tampaklah seorang ahli Torah berdiri untuk mencobai dia dan mengatakan, Guru, dengan berbuat apa aku dapat mewarisi hidup yang kekal? Dan dia berkata kepadanya, apa yang telah tertulis di dalam Torah, bagaimana kamu membacanya? Dan sambil menjawab, dia berkata, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dia berkata kepadanya, engkau telah menjawab dengan benar, lakukanlah itu maka kamu akan hidup. Di dalam kehidupan umat manusia, khususnya pada zaman kita, itu hak kesulungan yang berbicara tentang hak waris, yaitu kerajaan sorga dalam hidup yang kekal, adalah mengasihi Yahweh lebih dari segala-galanya. Itulah sebabnya ketika ada di atas muka bumi ini, Yesus mengajarkan di dalam kitab Matius 20 ayat yang ke-37, sama seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas tadi. Wa yomer Yeshua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika, bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini menjadi hal yang paling utama, seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-30. Karena ini berbicara tentang kehidupan kekal. Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Kikol asyer yikra besem Yahweh yimalet. Kenapa? Karena Yahweh itu juru selamat. Tadi saya mendapatkan WA dari Pak Atin Martino yang mengungkapkan ada seorang pendeta yang mengatakan, pendeta YouTube kalau saya menurut pendapat saya, karena dia seringnya di YouTube ya. Dia katakan bahwa Yahweh itu bukan juru selamat. Wah, ini pendeta bacanya kitab suci tidak jelas, saudara-saudara. Padahal di dalam Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Anoki Yahweh wa en mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Yahweh itu juga juru selamat, karena Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud seperti manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hak kesulungan bagi kita adalah hak hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya seperti Yakub. Jadi ketika Yakub harus menipu ayahnya, itu sebetulnya bukan karena di dalam hatinya ada tipu daya, tetapi karena dia diperintah oleh ibunya dan tidak ada tipu daya di dalam kehidupannya.
Oleh karena itulah maka kita perhatikan supaya jangan mengingkari setelah kita mengetahui tentang siapakah Yahweh itu. Apalagi sampai menghina dengan mengatakan bahwa Yahweh itu genderuwo, jakwe, dan sebagainya. Gara-gara ini ada seseorang yang sombong merasa dirinya sebagai seorang teolog hebat dengan inisial GP, saya sanggah saudara-saudara khotbahnya tentang masalah nama Yahweh. Nah, rupanya dia tidak mampu menyanggah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Sehingga dia ngomong sendiri mengatakan Yahweh genderuwo dan begitu benci sekali terhadap saya. Ya. Nah, bagi saya sih tidak masalah, itu hak seseorang. Tetapi Pak Atin katakan ini omongannya tidak seperti ucapan seorang pendeta, tetapi seperti preman. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyanggah secara teologis. Selalu yang berasal dari luar dipaksakan masuk. Menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut Talmud, menurut ini, menurut itu. Lah menurut firmannya kapan? Bapak Ibu Saudara sekalian bisa perhatikan bagaimana sanggahan mereka. Semua datang dari luar. Mereka menyuruh saya belajar kepada mereka dan saya mau, saya belajar. Makanya saya menyanggah ucapan-ucapan mereka, tetapi mereka tidak pernah mau belajar dari kita. Bahkan tadi di dalam video yang di-share ke saya, pendeta itu mengatakan, pendeta yang lain lagi ini, mengatakan bahwa bagi saya Yahweh itu bukan juru selamat dan YHWH itu tidak bisa berbunyi. Orang Yahudi sendiri tidak pernah bisa membunyikannya. Ini kan irasional, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang Yahudi tidak bisa membaca hurufnya sendiri? Sedangkan ada banyak nama-nama manusia yang di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada huruf hidupnya. Kok bisa dibaca? Dan saya sudah membuktikan beberapa YouTube video saya bahwa Yod-He, Waw-He itu bisa dibaca dan bunyinya adalah Yahweh. Dan ini orang Yahudi sendiri yang membacanya pada saat menyanyi pujian yang mengatakan Yahweh dan sebagainya. Shalom, אני בית. שלום, אני בית. הדרך ישר, ישר. או הדרך ישרה, הדרך ישרה. דרך זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים. ישרים. טובים. אנשים ישרים. אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה. ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה.
כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. טוב עשית עם עבדך יהוה כדבריך. טוב עשית עם עבדך יהוה כדבריך. כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה, כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה. תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה, כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה. Kelompok penyembah Yahwe itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapak Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sefifotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah
bukan yeh, bukan yuh, bukan yih, dan bukan yoh. Huruf waw he dibaca w, dengan huruf he akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf waw dan he. Di situ terbaca w dengan huruf h akhir tidak kedengaran. Jadi yod he waw he itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf he di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti shalom itu dari huruf Ibrani sin, lamed, waw mem atau slwm, dan haleluya itu dari huruf Ibrani he, lamed, waw yod he, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang ini tidak mampu menjawab, menyanggah secara teologis, dia menyerang pribadi saya, bahkan menghina nama Yahweh yang adalah sesembahannya para nabi. Nah, hati-hati dengan hak kesulungan kita, saudara-saudara, yaitu hak untuk hidup kekal di dalam sorga. Bentuk-bentuk mengingkari hak kesulungan adalah demi pasangan hidup, rela meninggalkan Tuhan, demi keluarga, demi materi, demi kedudukan, demi wibawa, demi gedung gereja yang sudah lama dikunjungi dan sebagainya, maka orang tidak terlalu peduli dengan keselamatan. Nah, kita membuka satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Jangan ada seorang pun yang menjadi pecabul atau yang tidak senonoh, sebagaimana Esau yang menyerahkan hak kesulungannya demi sepiring makanan. Ini adalah perintah untuk kita hati-hati. Esau rela membiarkan hak kesulungannya hilang demi makanan. Nah, yang demi makanan dalam tanda petik bagi kita pada akhir zaman adalah tadi yang saya sebutkan. Pasangan hidup kita, keluarga kita, materi, kedudukan, wibawa, dan bahkan gedung gereja, walaupun di gereja itu tidak mengajarkan tentang nama Yahweh, bahkan menghina-hina nama Yahweh, menganggap Yahweh itu sesat, tidak peduli. Yang penting dari dulu saya sudah ada di sini. Hati-hati, saudara, karena kita sudah tahu kebenaran. Kenapa Yeshua tidak mengarah ke dirinya sendiri ketika ada di atas muka bumi ini? Karena Yeshua HaMashiach itu hanya sementara di atas muka bumi ini, hanya sebagai dafar, yaitu firman yang hidup kira-kira sekitar 3,5 tahun di dalam dia memulai misinya. Nah, Yakob mendapat hak kesulungan dan berkat lebih utama dari segalanya. Jadi kalau itu kita kembali ke berbicara tentang sikap hati dan motivasi. Jika penilaian Yahweh seperti prinsip orang bahwa yang namanya berdusta sekecil apapun dosa dan upahnya ialah maut, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa dokter adalah sebagai orang yang paling banyak tidak diselamatkan. Kenapa? Karena ketika pasien bertanya, saya sakit apa dok? Dijawabnya tidak sesuai dengan apa yang dokter ketahui. Kemudian ketika ada seseorang tabrakan misalkan, mati semuanya, lalu dirinya dirawat di rumah sakit, lalu ditanya, dok bagaimana dengan istri atau mungkin suami saya dalam kondisi pasca kecelakaan kemarin dokter? Dokter tahu kalau mereka semua sudah mati. Bagaimana dengan anak saya? Dokter bilang sudah tenang saja, tidak terjadi apa-apa. Nah ini kan merupakan juga dosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada, kenyataan yang ada. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita
ada dosa yang tidak membawa kematian. Kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. 1 Yohanes atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, jika seseorang melihat saudaranya yang berdosa, suatu dosa yang tidak sampai pada kematian, dia harus memohon dan dia akan mengaruniakan kepadanya hidup bagi mereka yang berdosa, tidak sampai pada kematian. Ada dosa sampai pada kematian. Bukan tentang hal itu aku mengatakan agar ia memohon. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab berbahasa Ibrani di sana berbunyi isim yire et aki kote ket seinenu ket mawet yit palel wehu yiten lo kayim leotam selo katu ket mawet al ze einenu omer seyit palel, yang kalau diterjemahkan bunyinya, seorang pria yang melihat saudaranya melakukan dosa yang bukan dosa berat yang membawa kematian akan berdoa dan dia akan memberinya kehidupan bagi mereka yang tidak berdosa berat yang membawa kematian. Ada dosa berat yang membawa kematian. Untuk itu saya tidak mengatakan dia akan berdoa. Jadi ketika kasus seperti dokter yang tadi ditanya dan dia menjawab tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka orang yang melakukan itu harus mengajukan permintaan atau berdoa. Berdoa bagaimana? Berdoa memohonkan pengampunan karena apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ayat yang ke-17 dikatakan, semua ketidakadilan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak sampai pada kematian. Kal Allah ket hi ak yesket seino ket mawet. Karena ada dosa yang timbul spontan, tapi ada dosa yang bukan dosa berat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia harus berdusta terhadap ayahnya, itu sebetulnya bukan karena di dalam dirinya ada tipu daya terhadap ayahnya. Sama sekali tidak. Oleh karena itulah kita harus mengetahui bukan berarti kita berdusta boleh. Ya, karena ayat yang ke-18 dari 1 Yohanes 5 katakan, kita mengetahui bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Sebaliknya siapa yang lahir dari Elohim, ia menjaga dirinya sendiri dan si jahat tidak menjamahnya. Jadi ada orang yang berdosa tetapi tidak karena disengaja, spontan istilahnya ya. Itu masih mendapatkan pengampunan dari Bapa Yahweh. Itulah sebabnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-35, kita lihat saja ayatnya. Bilangan pasal yang ke-35. Bilangan 35, sebentar. Ya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, yang berfirman siapa saudara-saudara? Yahweh. Berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Jadi ada tempat yang disebut dengan kota perlindungan khusus untuk orang yang membunuh tetapi dengan tidak sengaja. Misalkan menebang kayu kemudian kapaknya melesat kena seseorang dan orang mati. Itu tidak sengaja. Nah itu merupakan dosa tetapi dosa yang tidak membawa maut. Seperti kasus Yakub ketika dia memiliki kerinduan untuk bisa mendapatkan hak kesulungan dan di dalam hatinya tidak ada tipu daya.
maka Bapa Yahweh mengampuni. Tetapi kitab suci kembali mengajarkan kepada kita bahwa sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18, orang yang dilahirkan dari Elohim, dia tidak akan berbuat dosa. Kecuali tidak sengaja itu tidak ada rancangan sama sekali. Tidak ada rancangan dan atau tidak ada niat jahat atas orang lain. Itulah sebabnya di dalam hukum positif di Indonesia ini, orang gila tidak bisa dihukum. Nah, hukumannya bagi orang gila apa? Dia tinggal di panti pemulihan. Ya. Jadi hukum positif yang ada di Indonesia bahwa orang gila tentu dia membunuh juga terkadang di luar kemampuan akalnya. Itu tidak berdosa karena tidak ada rancangan dalam dirinya. Artinya bukan berdosa yang membawa maut. Jadi sama seperti Yakub ketika bermimpi, dia mendapatkan kasih karunia anugerah dari Bapa Yahweh untuk bisa menjangkau kerajaan sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman pada saat ini, biarlah kita jangan meninggalkan kebenaran. Ya, jadi jangan mengingkari seperti Esau yang menganggap enteng hak kesulungan. Ingat, hak kesulungan kita ada di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes yang memberikan jaminan kepada kita kepastian keselamatan, yaitu hak waris untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi jangan mengingkari untuk sesuatu yang memuaskan perut kita. Nah, memuaskan perut kita itu apa? Tadi saya sudah sampaikan. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, biarlah itu menjadi perhatian di dalam kehidupan kita semua. Khususnya bagi saudara-saudara sidang jemaat di tempat ini, kalau kita masih memungkinkan untuk ibadah di gereja, hendaklah kita datang supaya sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25, supaya kita saling menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita menyediakan radio surya kebenaran? Radio surya kebenaran biarlah itu untuk orang yang tidak memungkinkan datang ke gereja karena sakit atau karena sudah lanjut usia yang tidak memungkinkan, atau untuk orang yang belum mengenal kebenaran untuk bisa mengenal kebenaran. Nah, bagi kita yang sudah mengenal kebenaran, ya sebaiknya kita menggenapi Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian firman yang saya sampaikan, bahwa makna mimpi daripada Yakub adalah anugerah keselamatan untuk tidak dianggap berdosa yang membawa kematian, karena di dalam diri Yakub tidak ada tipu daya terhadap ayahnya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh untuk firman yang kami dengar pada RF Sabat malam hari ini, di mana kami tahu bahwa Bapa Yahweh adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih. Sebagaimana mimpi Yakub, kami rindu untuk tetap terhubung di dalam kerajaan sorga dengan kami tidak menistakan, kami tidak punya niat jahat di dalam kami hidup di atas muka bumi ini, sehingga ketika kami melakukan perbuatan dosa, dosa yang kami lakukan adalah dosa yang tidak membawa maut karena kespontanan kami, karena kami tidak punya rancangan, tanpa sengaja kami lakukan itu. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kami, karena kami selalu belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua yang mengikuti RF Sabat pada saat ini, baik yang ada di depan kami maupun yang ada di rumah masing-masing melalui YouTube, supaya kami tidak mengingkari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap berpegang teguh kepada keselamatan
yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan sampai di rumah dengan selamat, dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami tidur, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisai Yahweh pana olehka yashemleka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.